Oke, kita lanjutkan exploring Dockernya. Hmm, mana tadi dokumentasinya? Oke, getting started. Kita udah kelar nge-push image-nya ke Docker Hub. Lalu kita lanjut ke proses persisting DB. Jadi biar ini database-nya kalau misalnya kita refresh maksudnya dilakukan update itu nggak hilang database-nya, dan database-nya itu akan ngikut selalu sesuai dengan update-nya masing-masing. Saya mau bersihin dulu. Wah, alhamdulillah. Oke, Docker Hub sampai sini persisting DB. Oke. Ya, wiping setiap kita meluncurkan pembaruan kontainer, dia akan clean, jadi hilang semua. The container file system, di container file system juga ada baru saat kontainer berjalan. Dia menggunakan berbagai macam layer dari image dari sebuah file system. Katanya kita pahami dulu di sini. Scratch space. Create, update, remove file, any change won't be seen in the container. Jadi saying this in practice. Sebentar. Start butuh container. What will create file name data.txt with a random number between 1 sampai 1000. Ini apa? Sebentar, ini apa? The next level ini artinya kan, the next level. Jadi tadi kita running aja. Sepertinya ini kayak something yang baru. Something yang baru, benar-benar baru. Berarti persisting or DB, saying this in practice. Oh iya, ini latihan dulu. Jadi ini latihan dulu nih sebelum kita masuk ke yang tadi. Jadi katanya kita disuruh memulai Ubuntu container yang akan membuat file dengan nama data.txt. Terus dengan random number antara 1 sampai 10.000. Nomor acak 1 sampai 10.000 dalam data.txt. Oke. Ini command line-nya belum bisa dipahami. Cuma yang bisa dipahami mungkin yang di bagian depan ya, Docker run. Artinya kita mau run secara detachable. Image-nya kali ini adalah Ubuntu. Jadi base min c. Oke, ini kita copy. Setelah itu kita coba jalankan di command prompt. Docker run min f. Oh, baru lagi nih. Min d, min c, min i. Widih. Oke. Jalanin dulu, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Tak bisa menemukan Ubuntu versi terakhir dalam lokal ini. Nah, jadi ini terjadi juga saat kita melakukan instalasi Node.js, Node 12 Alpine. Nah, jadi dia itu perlu mendownload dulu image yang ada dari Docker Hub. Nah, jadi itu pooling, istilahnya pooling, download, push, upload. Ya gitulah. Sama sebenarnya, pooling, downloading, push berarti itu upload, downloadnya itu pull. Jadi kita melakukan penarikan, tarik. Oke. Sambil menunggu, apakah baik kita melihat bocoran ke bawah? Oke, setidaknya command line-nya min i, min f itu apa? Tuh, container file system. Oke, kita notes ini dulu.
apakah ini container file system? Lagi the CSD selection we're going start to containers. Ya, jadi goalnya di sini adalah kita membuat sebuah random number between di antara 1 sampai 10.000. Jadi itu bakalan random 10 sampai 10.000. Curious itu kayaknya kebingungan. Pasti dia udah nebak kan. Ingin tahu. Oh, jika kamu ingin tahu, ya bingung dan pengen tahu pasti. Kita starting a bash shell and invoking to command. Jadi kita melakukan bash pada command line Ubuntu dan invoking itu dalam arti sebentar kita cek, memohon. Oke, memohon, meminta. Jadi meminta 2 komen. Jadi kenapa kita memakai NN di sini? NN. Jadi yang pertama itu ya ini request pertama NN tail min f def. Oke, jadi ada 2 komen yang dijalankan dalam satu eksekusi. Porsi pertama kita meminta untuk membuat single random number dan menulisnya ke dalam file data.txt. Komen kedua secara simple watching a file. Jadi itu sebagai watchnya. Watch apa ya watching? Watching itu nonton sih tahu gua. Watching itu kayaknya nonton deh. Watching menonton, pengamatan. Ya, melakukan pengamatan terhadap file tersebut untuk menjaga a file to keep the container running. Oh ya, oke. Tail. Jadi di sini perintahnya itu tail min f ya, tail min f def null. What is min def null? Oke, lanjut. 2, validate we can see the output exec into container. Oh, jadi ini ada komen baru lagi, docker exec. Oke. Kita lihat perkembangannya. Oh, itu sudah selesai. Jadi kita bisa mengeksekusi next step-nya, docker exec container id get data.txt. Nah, ini ada pengulangan lagi. Maksudnya pengulangan dari yang sebelumnya docker ps, di mana itu digunakan untuk melihat daftar dari kontainer yang sedang daftar dari kontainer yang ada, bukan yang running ya. Ya, bukan yang running, tapi statusnya harusnya kelihatan sih. Kita coba docker ps. Ada di sini nambah baru namanya Ubuntu -min c, kok ada komennya langsung created 4 jam yang lalu. Masa 4 jam yang lalu ya? Baru loh. Sebentar, sepertinya kayak ada beda time gitu. Oh, nggak apa-apa, ini di notes saja ya. Nah, ini ID ya, container ID. Ini image-nya namanya Ubuntu, komennya created 4 jam yang lalu, status up 43 second. Jadi dia up selama 43 detik. Jadi dia udah running. Ya, harusnya udah running. Kita lihat ke Docker desktop. Di Docker ini kita lihat Ubuntu dan itu statusnya in use. Benar, in use. Ini adalah baru aja dibuat. Oke. Dan kita mau melakukan satu komen lagi, exec dalam artian itu sepertinya exec ini in my opinion mungkin ini adalah sebuah eksekusi. Oke, kita lakukan saja. Pertama kita ambil dulu ID-nya yang di sini. ID. Ya, ID. Klik kanan itu copy sih sebenarnya. Coba di paste. Oh iya benar, itu copy kalau klik kanan. Oke, kita docker exec. Terus ada ID-nya. Apa yang akan kita lakukan di sini? Cat kucing.
Kucing bukan sih. Ada beda lagi. Cat apa ya, cat? Cat. Habis itu data.txt. Data.txt. Cat itu kayak kategori apa? Tapi ini kucing. Data.txt. Next dulu deh. 1020. Oke, 1020. Apakah itu 1020? You shall see a random number. Jadi itu adalah sebuah random number. Hah? Random number. Boleh dieksekusi lagi nggak? 1020. Oke, 1020. Ah ya, 1020 tetap sama walaupun udah eksekusi 3 kali. Ini ngaruh nggak ya saya eksekusi beberapa kali gini? Dan ya mudah-mudahan aja nggak ngaruh, soalnya kan ini cuma execution doang, execution. Jadi bukan kayak push pull atau apa. Ini kayak semacam ya eksekusi ngeklik. Lalu now let's start another Ubuntu container, image yang sama, and we will see we don't have the same file. Docker run it, docker run -t kali ya. T itu artinya kalau misalnya itu nama tag ya, tag name kalau misalnya kita bilang. Itu adalah tag name to tag or image. Jadi kita kasih tag namanya itu Ubuntu. Oke, coba kita running sesuai komen. Docker run minus I. Kalau min i itu adalah belum ada. Kebetulan belum ada min i. Apa itu? Mari kita running dulu. Min i pasti berarti itu tag name-nya dikasih nama Ubuntu ls dash. Ini kayak komennya Ubuntu itu untuk mengakses root directory seharusnya. Ubuntu ls root. Oke, kita kelihatan file rootnya, root dari Ubuntu dengan min it Ubuntu ls run it Ubuntu ls. Sebentar, coba kita lihat kita tidak ada data.txt di dalam sana. Tidak ada data.txt. Iya bener, nggak ada. Dikarenakan it was written to the scratch space. Scratch space artinya itu kayak semacam get it on scratch space to create, update, remove file. Jadi dia itu kayak semacam penyimpanan sementara scratch. Oke, tidak terbuat. Go ahead and remove the first container using the docker rm min f. Sebentar. rm ya, remove ya. Docker rm min f. Optionnya nggak ada. Tadi cara remove gimana? Oke, sedikit flashback, kita coba lihat updating our pack app ya. Balik ke pack ini, gimana sih cara remove-nya? Remove the container ID. Jadi itu container ID-nya, kita pakai container ID. Kita balik lagi ke sini, habis itu kita docker ps untuk mengambil container ID-nya. Itu kita remove docker rm. Benar ya, docker rm min f. Habis itu docker id-nya kita ambil yang Ubuntu ini, kita copy, klik kanan itu copy. Oke, enter. Berhasil. Kalau misalnya kita cek docker ps lagi, itu udah hilang, nggak ada lagi. Oke, berarti kita berhasil meremove si Ubuntu tadi. Ini dan ini nggak ada. Oke, selesai. Lanjut.
Oke, itu ada namanya container volume ya, container volume. Jadi coba kita lihat di sini, kita tambahin ada namanya container volumes. Apakah ini dengan eksperimen yang terakhir kita melihat bahwa container itu start from image definition. It's same it start. Jadi image definition artinya image definition adalah mendefinisikan definisi penentuan ketentuan ya, ketentuan sesuai dengan pertama kali dia mulai saat kontainer bisa membuat update delete, create update delete, itu change are lost, perubahan akan hilang. Jadi ketika remove change isolated to that container with volume, we can change all of this. Oke, bisa diubah connect specific file system path of the container back to the host machine. Oke. If we mount that the same directory across container restart, we see the same file. There are two main type of volume, ada dua tipe volume. Kita akan menggunakan dua tipe tersebut. Mulai dari named volume. Oke, ini ada namanya container volume, named volumes. Apakah ini persisting or to do data? Jadi kita bergerak dari to do data lagi. By default to do app store in data SQLite database etc to do db. Jika kamu tidak familiar dengan SQLite, tidak usah khawatir ya, saya nggak familiar dengan SQLite. Itu sebenarnya adalah sebuah database relasional yang sederhana. The data is stored in a single file. Okay, well, for small demo, the next container it should be able pick up. Kita lanjut. Kontainer kita akan ditulis dalam ya todo.db file. Jadi it will be persisted to the host in the volume. As mentioned, we are going to use a named volume. Named volume secara sederhana itu merupakan sebuah data bucket, keranjang data. Need to remember the name of the volume. Yang kita butuhkan hanya mengingat nama dari volume. Kita namanya kan tadi kan todo db ya, todo db. Docker volume, create volume by using the docker volume create. Oke, docker volume create. Something yang baru lagi di CLI, docker volume create, docker volume create, docker volume. Oke, docker volume. Sepertinya ini ada satu ya, create. Kita coba eksekusi komennya. Docker volume create to do. Oh, berarti kita namain dengan to do dash db. To do dash to do dot. Itu nama filenya ternyata. Yang namanya itu sebenarnya ini to do db. Oke. Kita jalanin. Belum kepencet. To do db.
Oke, start the do container, tapi tambahkan flag min_v. Min_v itu ada flag baru lagi. To specify a volume mount, we will use the name volume and mount it to etc to-dos, which will capture all file created at the pad. Docker run min_dp min_v to do. Sebentar, docker run min_dp 3000 min_v. Oke, kita jalanin docker run min_dp pada port 3000. Habis itu ada flag baru min_v, berarti setelah itu do namanya to do dash db .2 slash etc. Oh ya, etc kayak directory to-dos. Terus ini nama tag dari image-nya getting dash started. Oke, lanjut. Error respondement driver valid program external connectivity endpoint. Oke, ada error. Port is already allocated. Ya, sepertinya masalah ini ada di sini. Port is already allocated. Jadi kita masih running container app, itu masih running, ada yang running di sini di port 3000. Berarti ini kita harus stop dulu di sini. Apakah oke stop dengan begini? Ya sama sih. Ini kan yang GUI-nya graphic user graphic user ID user interface. Oh, ini CLI command line interface, graphic interface, command line interface sama. Kalau misalnya tadi itu prosesnya itu stop, itu berarti apa ya? RM ya, remove. Ada image. Oke, coba kita running lagi, dan di sini kan yang create kita delete karena yang bisa running di port 3000 itu cuma satu aplikasi. Ini kan kita mau jalanin yang namanya getting started lagi nih, tapi dengan flag yang baru min_v, dan itu ada to_do_db di dalamnya. Coba kita jalanin. Saya udah pencet enter tapi nggak masuk. Pencet lagi. Oke, sukses. Lalu di sini ada baru di port 3000. Coba kita masuk ke localhost 3000 maksudnya. Localhost 3000, kita refresh lagi. Oke, jadi dalam instruksi berikutnya, open the app and add a few item to do list. Jadi kita tambahin di sini beli beras, habis itu beli Indomie, habis itu jangan lupa sholat. Oke, kita tambahin 3 item. Kalau di refresh masih ada, aplikasinya masih berjalan dengan baik, tidak ada perbedaan. Kalau kita delete juga masih bisa, kita tambahin lagi. Oke, add item ya, create, read ya, create, read, baca, buat, baca,
update-nya belum ada. Ya ke apa, ini simple aplikasi kan. Start duduk kontainer, tapi tambahkan minv flag. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh minv ini sebenarnya? Remove the container for the app using docker ps to get the ID and then docker rm minf ID. Jadi kita disuruh nge-remove the container for the to-do app docker ps. Ya, cek lagi ke command line, masuk ke docker ps, itu ada to-do-nya. To-do itu kita berarti jalan di 3000 dan inilah ID-nya. Kita copy, jadi ini kita disuruh mensimulasikan dulu gimana sih jadinya kalau misalnya kita remove dan kita running lagi gitu kan. Oh ya, kita remove docker rm minf id, harusnya dia udah hilang. Oke, kita lihat di docker ps lagi. Ya, sudah hilang, berarti cuma tinggal satu image saja yang ada di sana. Satu image, container apps. Exited, berarti image. Oke. Sudah stop, berarti yang running itu cuma satu. Sudah berhasil kita remove. rm minv. Oke, docker rm minv. Kalau yang tadi kita melakukannya itu yang docker rm minf sama. Oke. Next step ada pro tip juga. Start new container using the same command from above. Jadi kita coba lagi running commandnya yang ini, yang tadi kita bikin lagi untuk menguji kalau misalnya database itu nggak bakalan hilang kan. Oke, masuk ke sini, udah running di port 3000. Kita cek di to-do app, localhost 3000 sama, kita refresh. Oke, dia berjalan dan tidak ada sesuatu yang hilang dari sini. Itu tipe yang pertama. Pro tip, saat menamakan sebuah volume, bin itu dalam artian kayak semacam claim gitu, mengikat ya, claim, mengikat, bind. Oke. Two main type of volume, ada dua tipe dari volume yang disupport secara default oleh Docker. Banyak volume ya, driver plugin, banyak plugin yang ada, tapi secara default dia support dua tipe volume, NFS, SFTP, NetApp, and more, banyak. On multiple host, cluster environment with Swarm Kubernetes is ini sebentar, environment pro tip, sebentar. Belum bisa mencerna, jadi kita masuk ke dalam our volume, diving to our volume. Where is Docker actually storing my data when I using a named volume? Jadi di mana? Jadi ini lokasi di mana taruh database tadi nih. Docker volume inspect. Ada komennya docker volume inspect. Mari kita coba. Docker volume inspect. Docker volume inspect option. Ada optionnya. Ada namanya di belakang ternyata. todo-db. Dibuat pada ya itu timestamp, tanggal, jam, dan lain-lain. Driver lokal, label nggak ada. Mount point, var lib, itu lokasinya.
Name to do DB option yang nggak ada, scope-nya lokal. Oke, masih on track. The Mount Point, ya, Mount Point nih. Actual location, jadi lokasi actual location under this where the data is stored. That on not bukan di sana. Bentar, belum. You need to have root access to access this directory from the host, but that's where is it? Where it is? That where it is? But that where it is? Saat menjalankan Docker desktop, Docker command actually running inside a small VM on your machine. If you want to look at the actual content of the Mount Point directory, you will need to first get inside of the VM. Jadi kita harus masuk ke dalam virtual machine-nya dulu. Oke, kita coba masuk ke virtual machine-nya dan kita mencoba untuk lihat. Ini adalah CLI-nya si virtual machine. Kita coba ls docker file, lalu di dalam sana katanya tadi itu berada di var ya, not module. Creation mount var lib docker volume to do app data. Jadi di mana ini? Package.json not module yarn-log src. Gak ada. Itu di virtual machine-nya sendiri, benarkah? Alright. Accessing volume data directly on Docker desktop. Di Docker desktop direct. Docker desktop. Dashboard. Documentation. Ya, next lah kalau itu. Di hold dulu. Penting ini kita sudah bisa mempertahankan database-nya walaupun kita melakukan running ulang atau push ulang. Harusnya dia sudah tersimpan di sini. Artinya itu terpisah dari yang di push, ibaratnya kayak ya sesuatu yang terpisah dari image sendiri, dan secara otomatis nanti dia nge-backup yang ini. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah min fee. Jadi min fee itu ya kita dapat di sini baru. Min fee itu kayak volume mount. Jadi kita menandakan sebuah mounting volume di host machine-nya Docker. To do app etc tudus. To do db etc tudus. Oke. Sengaja ini menjadi notes dalam dalam lesson yang ini. Min fee, ada tambahan min fee. Baru satu yang kita dapat yaitu name ya, berdasarkan nama. Container volumes. Oke, kita lanjut lagi. Ya, can survive restart. Jadi begitu restart aman, nggak ada hilang. We can show it off to our investor and hope they can catch our vision. Rebuilding image for every change take quite a bit of time. There's got a better way to make change with bin mount with bentar. Let's take a look. Oke, using bin mount. Jadi yang ini kalau name ini sepertinya belum bisa
kalau misalnya kita melakukan update gitu kayaknya belum bisa. Kan kalau update sih kayaknya kita mesti nge-remove image juga kan? Ya, sepertinya. Oh, artinya OS yang kita remove semua. Cekrek. Iya, bener juga. Kita rebuild lagi kan? Di sana ada Docker build lagi. Oke. Persiapan buat next step. Oke. Terima kasih. See ya.